Halo sobat investor, jumpa lagi di channel Investor Jelata ya. Di mana kali ini saya akan membahas saham Bird ya, alias Bluebird, di mana segera bagi dividen jumbo nih. Dan juga saya ingin menginformasikan update mengenai Bluebird ya, yang masuk ke bisnis baru. Nah, bisnisnya apa? Nanti kita bahas ya. Dan juga ada hal yang menarik ya, mengenai laporan keuangan kuartal 1 2024 Bluebird yang turun ya, walaupun pendapatannya tuh naik sebenarnya, tapi profit bisa turun. Nah, kira-kira karena apa ya pendapatan naik tapi profitnya kok turun gitu? Nanti kita bahas juga. Oke, sebelum kita mulai, seperti biasa kita ke intro dulu. Oke, pasti banyak tahu lah Bluebird lah ya, layanan taksi yang paling besar lah ya di Indonesia mungkin ya. Nggak ada saingan kayaknya sekarang ya. Ya saingannya ya Grab sama Gojek lah gitu ya, yang online gitu ya. Nah, kita kenalan dulu lah ya. Saya juga udah lupa gitu Bluebird berdiri tahun berapa ya. Ternyata tahun 2001 ya. Oke. Jadi di tahun 2000-an ya. Waktu itu saya kira dari akhir 90-an udah ada gitu. Ternyata 2001 didirikan dan memulai kegiatan komersialnya ya, dalam kelompok usaha Bluebird Group. Dan dia juga sekarang punya banyak ini ya, lini bisnis ya, bukan hanya regular taksi, juga ada ini ya kalau bus charter udah terkenal ya, Big Bird. Lalu dia juga ada Intercity Shuttle nih, lalu ada logistik ya, dan dia juga masuk ke penjualan mobil bekas nih sekarang ya, lewat namanya usaha Bird Mobil ya. Lalu ada lelang juga nih ya. Kalau yang ini pasti udah tahu lah, eksekutif taksi itu yang Silver Bird ya, lalu yang ada limusin juga ya. Nah, dia listing di bursa saham kita di tahun 2014 ya, November 2014 dia menjual 15% sahamnya, untuk bisa dibeli oleh publik ya. Nah, ini seluruh Indonesia itu jumlah driver sekarang 26.000 driver ya, lalu ada 56 pools ya, dan dia sudah ada di 18 kota ya. Jadi sudah ada di Pulau Sumatera, Jawa, Kalimantan, Bali ya, Lombok ya, Sulawesi juga ada satu di Makassar ya, di Papua belum ada gitu ya. Ya, lalu ini juga taksi servis ya, bisa dilihat yang Intercity Shuttle nih ya, City Trans ya. Lalu tadi yang Bird Mobil, nah ini ya Bird Mobil ya, Used Car and Maintenance ya. Dan juga dia sudah terintegrasi ya, bekerja sama ya dengan dengan moda transportasi lain ya, seperti MRT, lalu ada kereta api Indonesia ya. Dan juga ada kerjasama dengan ini Traveloka ya, tiket.com ya, dan sebagainya. Dan pembayaran juga sekarang udah macam-macam ya, bukan cuma GoPay tapi Dana, Link Aja, ShopeePay, Sakuku ya. Bisa juga lewat Kris nih sekarang ya, dan juga kredit card ya. Kalau cash masih bisa, jelas ya. Oke, ini berita agak lama sih ya, saya infokan juga ya di tahun lalu ya, ketika video tentang Bird ya, di kuartal 3 ya. Ini kan berita 31 Agustus 2023 ya, tapi bukan ini bisnis baru yang saya maksud tadi di awal ya. Kalau ini dia udah berjalan ya sejak Agustus 2023, jual beli mobil bekas ya. Oke, ini yang masih mobil bekas. Nah, ini ya yang terbaru nih kan, berita 29 April 2024 ya. Bluebird garap bisnis angkutan jarak jauh ya. Jadi dia sekarang punya akap premium nih ya, bus antar kota, antar provinsi premium, yang dimana diuji coba ya, bukan uji coba sih, udah berjalan ya, dengan 10 armada nih ya. Dengan 10 armada, jadi dia menggelontorkan 20 miliar ya. Jadi satu bis itu harganya 2 miliar, dia menggelontorkan 2 miliar untuk memulai bisnis akapnya nih ya. Jadi itu ada rute Jakarta Malang, lalu ada Bandung Malang, Jakarta Jogja, dan Bandung Yogyakarta ya. Tiketnya kira-kira 375.000 ya. Mungkin teman-teman udah yang pernah naik gitu ya, dari Jakarta ke Jogja gitu ya, atau Jakarta ke Malang, bisa tuliskan di kolom komen ya, seperti apa experience-nya naik akap premium ya. Kalau di YouTube saya lihat sih ini ya premiumnya kelihatan lah gitu ya, bangkunya luas gitu ya bangkunya. Jadi ada kelas bisnis juga kalau nggak salah ya. Jadi ada kelas bisnisnya di depan ya, lalu yang reguler di belakang gitu ya. Tapi saya lihat YouTube doang sih gitu. Nah, ini cukup menarik ya, kalau akap ini bisa menarik banyak minat ya, mungkin dia akan menambah armadanya untuk menambah rute-rute ya. Jadi
cukup menarik untuk melihat laporan keuangan kuartal 2-nya nanti ya, seperti apa perkembangan pendapatan dari bisnis akap premium ini. Oke, sebelum kita lanjut, saya ingin mengajak teman-teman ya yang mungkin saja baru mampir ya di channel Investor Jata ini untuk subscribe channel ini. Jangan lupa untuk klik loncengnya, dan jika dirasakan video-video di channel ini bermanfaat, saya minta tolong untuk like, comment, and share-nya. Dan jika teman-teman ingin memberikan ya sedikit rezekinya untuk channel ini ya, untuk development channel ini, teman-teman sekarang bisa memberikan super thanks ya, membeli super thanks ya lewat YouTube ya. Tinggal dicari aja tuh lambang thanks ya di bawah video ini mungkin ya. Dan saya juga ingin menginformasikan beberapa video yang mungkin menarik untuk teman-teman ya. Di sini ada tentang CFIN ya, yang dia akan RUPS di tanggal 26 Juni ya. Seperti kita tahu CFIN di tahun lalu dividennya sangat besar sekali ya. Nah, bagaimana tahun ini dibahas di video ini. Jika teman-teman berminat, nanti linknya bisa diklik di pojok kanan atas juga. Dan mungkin di sini teman-teman tertarik ya tentang prediksi Morgan Stanley yang kita tahu baru saja mendowngrade seminggu yang lalu ya, dia mendowngrade predikat saham Indonesia ya. Nah, bagaimana efeknya dan bagaimana juga prediksi Morgan Stanley sebelumnya ya, apakah akurat atau enggak gitu ya, bisa tonton video ini ya. Nanti bisa cari di kolom deskripsi untuk linknya. Oke, kita flashback ke laporan keuangan 2023 dari Bullbird ya, di mana 2023 dia pendapatannya naik cukup besar ya, 23,19%, dan profitnya naik 26,4% ya. Jadi total profitnya tahun 2023 itu 452,9 miliar ya. Dimana menarik ya, di sini dia sudah lebih tinggi dibandingkan tahun 2019 sebelum pandemi ya, dimana 2019 hanya 314,5, dan sekarang dia berarti sudah bisa melebihi profit ya sebelum pandemi 2019, walaupun belum setinggi 2018 nih ya, 457, tapi udah deket lah ya, 452 versus 457 ya. Jadi bisa dibilang sudah recovery lah ya, efek COVID sudah terlewati lah, dan Bluebird bisa bertahan ya, dimana dia di 2020 ketika pandemi tuh dia merugi tuh ya 161 miliar ya, dan bisa bangkit jadi salah satu perusahaan yang sudah teruji lah kekokohan finansialnya maupun manajemennya ya, sehingga bisa bangkit bahkan melesat lebih tinggi sebelum pandemi. Oke, ini jumlah armada ya, bisa dilihat ya, ketika 2019 ke 2020 juga terjadi penurunan armada ya. Faktor besarnya pasti karena COVID ya, menjadi 23 ribu armada, lalu makin turun lagi 2021 ya, dan sekarang dia sudah mulai naik lagi ya, jumlah armada sekarang 23 ribu ya, dimana revenue juga bisa lihat ini terus naik ya, sejak 2020 ya, bisa dilihat naik ya. Dan sudah tergambarkan juga tadi sini ya. Jika teman-teman ingin melihat perkembangan revenue-nya, bisa di pause saja video ini untuk melihat tabel ini. Oke, lalu kontribusi dari non taksi ya, pendapatan non taksi ini 2022 ya, pendapatan non taksinya kan 22,4% ya. Nah, di tahun 2023 itu bisa naik ya, menjadi 25,7%. Jadi cukup bagus ya. Berarti dia akan mulai meningkatkan pendapatan dari non taksi tadi, berarti dari ya itu tadi ya, mungkin City Trans tadi yang angkutan antar kota, lalu ada yang jual mobil bekas ya, lalu ada mungkin yang Big Bird ya, mungkin itu dihitung bukan non taksi itu ya. Jadi ya, kalau semakin merata gitu ya komposisinya taksi dan non taksi, berarti semakin bagus ya, karena dia tidak tergantung ke satu lini bisnis saja ya. Oke, untuk cash sendiri ya, bisa dilihat sini sejak 2021 terjadi peningkatan, turun juga ya, sempat cash yang ini ya 946,891, jadi sempat turun, tapi ya, sekarang udah naik lagi ya, cashnya 983, dan hutangnya si bank loan ini naik ya, mungkin karena dia melakukan ekspansi gitu ya, memulai bisnis baru, dimana tahun lalu kan bisnis barunya jual beli mobil bekas, yang tahun ini akap premium ya, jadi mungkin dia butuh dana sehingga dia terjadi kenaikan bank loan-nya ya. Oke, bagaimana di kuartal 1 2004? Nah, di kuartal 1 2004 ini revenue-nya ya, seperti di awal saya bilang sebenarnya naik revenue-nya ya, 7% ya dibandingkan kuartal 1 2023, tapi pendapatannya turun ya, 6% ya, pendapatan lagi. Profitnya turun 6%. Nah, kalau kita lihat di sini ya, pendapatannya naik 7,1%, beban langsungnya juga naik ya, mirip ya, 7%-an, sehingga laba brutonya, laba kotornya itu naik 5,93%.
Beban usahanya naik cukup besar ini 27,98% ya, sehingga itu menggerus laba usahanya menjadi minus 21,07 dibandingkan kuartal 1 2023 ya. Nah, pendapatan lain-lain pendapatan lainnya banyak banget sih ngomongnya ya. Pendapatan lainnya tuh bisa ditingkatkan ya dari 24,7 miliar menjadi 34,67 miliar. Nah, itu yang membantu ya laba sebelum pajaknya ya, yang tadinya minus 21 sekarang jadi minus 12% ya. Dan laba bersih yang bisa didistribusikan kepada pemilik entitas itu 6,05% ya, turunnya 6,05% karena di sini beban pajaknya itu bisa turun ya dari 43 miliar menjadi 30 miliar. Nah, kalau kita lihat ya beban usahanya, sebelum beban usaha kita lihat dulu pendapatan ya. Komposisi pendapatannya itu paling tinggi ya masih dari armada taksi nih ya. Armada taksi dikurangi potongan harga ya, diskon-diskon ya. Berarti subtotal pendapatan dari armada taksi itu 827,86 miliar ya, itu terjadi peningkatan dibandingkan tahun lalu yang 791 miliar. Lalu sewa armada juga mengalami peningkatan ya. Begitupun untuk yang bisnis masih kecil lah ini ya, komisi lelang ya, penjualan kendaraan. Nah, penjualan kendaraan ini kan di tahun lalu belum ada tuh ya, karena kan kuartal 1 2003 dia belum ada kan, dia baru launching penjualan mobil bekas tuh di tahun 2023 ya, 2003 Agustus ya, berarti itu kuartal 3 lah baru ada pendapatan dari penjualan kendaraan. Makanya di sini nol ya. Sewa gedung juga naik ya, lain-lain juga naik. Nah di sini kan belum ada yang pendapatan dari ini kayaknya ya, yang akap premium tadi ya. Oke, mungkin di kuartal 2 nanti ada satu baris ya pendapatan dari akap premium mungkin ya, kita tunggu saja. Oke, nah itu dari seksi pendapatannya ya. Nah sekarang kita lihat tadi kan beban usahanya tuh naik 27% ya. Itu kira-kira kenapa tuh beban usaha bisa naik segitu tinggi ya? Nah kalau kita lihat di sini ya pemasaran sih naik ya, naik 2 miliar lah, nggak seberapa ya. Nah kalau kita lihat di sini ya, lisensi merek nih yang paling mencolok ya, karena di tahun lalu tidak ada sama sekali lisensi merek ya, sekarang ada 20,4 miliar ya, jadi ada pembayaran lisensi. Nah itu kenapa ya, kenapa sekarang muncul ada lisensi? Nah kalau kita di laporan keuangannya ya, itu ada perjanjian ya, peminjaman untuk pemakaian atas nama merek ya. Jadi si Bird ini, Bluebird itu mengadakan perjanjian hak kekayaan intelektual dengan kekayaan intelektual non eksklusif dengan PCD ya. Jadi PCD itu adalah PT Pusaka Citra Joko Sutono ya. Nah, bisa lihat sini, perusahaan akan membayar biaya lisensi kepada PCD sebesar 2% dari total pendapatan bersih per tahun terhitung sejak tahun ke-10 sejak tanggal perjanjian ya. Nah, tanggal perjanjiannya kan 25 Juli 2013 ya. Jadi 10 tahunnya itu ya di tahun 2023 ya. Oke. Jadi sejak tanggal perjanjiannya dan akan dibayarkan setiap akhir tahun. Nah, mungkin dibayarinnya itu di bukan akhir tahun 2023 tapi kebayaran mungkin di awal-awal Januari 2024 mungkin ya. Makanya pembayaran lisensi ini masuk ke perhitungan kuartal 1 2024 ya. Jadi karena sudah 10 tahun nih sejak 2013 ya. Makanya di tahun 2023 tuh belum ada pembayaran ya lisensi ya. Oke, dan biaya lisensi tersebut dapat ditinjau kembali pada tahun ke-15 ya. Jadi intinya ya setiap tahun ya 2% dari pendapatan bersihnya Bird itu akan diberikan kepada PCD ya. Nah, PCD ini siapa sih? Nah, PCD itu ya penguasa sahamnya Bird ya. Bisa lihat sini ya. Ini kepemilikan sahamnya, PCD itu memiliki 28,4% ya saham dari Bird ya. Dimana di sini juga ada personal ya, Dr. Purnomo Prawiro, lalu ada Indra Joko Sutono ya. Seperti itu ya. Nah, Joko Sutono ini ya pendiri keluarga ya, keluarga pendirinya si Bird ya. Jadi kalau saya baca ya saya ngandelin Wikipedia aja nih, di Wikipedia itu Joko Sutono itu punya istri. Nah, istrinya itu yang mendirikan Bird ya. Oke.
Nah, bisa lihat sini ya, saya dari Wikipedia. Nah, ini kan Bapak Purnomo Prawiro ya. Nah, Bapak Purnomo Prawiro itu adalah anak dari Djoko Sutono nih ya, Djoko Sutono bapaknya. Sedangkan ibunya Mutiara Fatimah Djoko Sutono. Jadi BERT itu didirikan oleh bapaknya ya. Nah, Djoko Sutono ini orang terkenal lah, akademisi ya kalau nggak salah, sempat jadi dekan Fakultas Hukum UI ya di awal-awal gitu ya. Nah, jadi Bapak Purnomo ini ya anaknya Djoko Sutono dan Ibu Mutiara Fatimah itu ya. Jadi silakan teman-teman baca lah ya, googling sendiri ya sejarah keluarga Djoko Sutono ya. Nah, Bapak Purnomo ini kan punya anak Sri Adriani Lestari ya. Nah, itu salah satu pemilik juga nih ya. Nah, ini ya, Sri Adriani Lestari. Nah, salah satu pengendali dan juga salah satu komisaris di Bluebird ya. Oke, jadi ya BERT itu berawal memang dari perusahaan keluarga lah ya. Jadi nggak heran juga petinggi-petingginya ya dari keluarga tersebut gitu ya. Nah, sekarang untuk masyarakatnya sendiri itu lumayan besar sih sebenarnya. Pemilik sahamnya 25,6%. Jadi itulah ya, PCD itu udah terjawab lah ya, perusahaan apa gitu ya. Oke. Sekarang kita masuk ke bagian historis pair dari BERT ya, di mana rata-rata 5 tahun terakhir itu ada di 35-an di sini ya, dan saat ini dia perdagangan di 8,62, jadi ya under value ya. Ini kenapa pair rata-rata bisa tinggi sekali, karena di sini pair gede banget ya, sampai 400 kali ya. Mungkin waktu itu dia pendapatannya lagi berkurang nih. Oke, jadi sehingga pair tinggi. Nah, untuk PBV sendiri dia juga bisa dibilang under value ya, karena rata-rata PBV 5 tahun terakhir di 0,78 dan saat ini dia diperdagangkan di 0,68 ya. Dengan book value saat ini di 2.252,52. Jadi kalau kita asumsikan harga wajar BERT itu adalah ketika PBV-nya 0,78, maka harga wajarnya ada di 1.756,97. Dan harga saham di hari Jumat 21 Juni ya, itu dia closing di 1.535 rupiah, sehingga margin of safety-nya masih lumayan ya, 14,4%. Nah, sekarang kita bandingkan ya BERT dengan beberapa emiten di sektor transportasi dan logistik ya, dengan subsektor transportasi ya. Di sini ada ASA, IMJS, BPTR ya. Jadi BERT, ASA, IMJS dan BPTR ini memang 4 emiten terbesar ya. 4 emiten dengan profit terbesar di subsektor transportation ya. Kalau WH nih kayaknya nomor 6 atau nomor 7 gitu ya. Nah, bisa dilihat sini earning per share BERT ya yang paling tinggi ya, karena memang di sektor di subsektor transportasi ini BERT ini memang profitnya yang paling tinggi ya. Jadi dia earning per share juga yang paling tinggi. Sedangkan untuk pair-nya yang paling kecil adalah BPTR ya, 4,99 ya. Sedangkan untuk PBV BERT ini 0,66 ya. Jadi termasuk yang paling kecil ya. Ya, kalau kita bandingkan ASA dia masih lebih kecil ya. Tapi di sini yang paling kecil adalah IMJS ya, 0,29. Sedangkan untuk ROE juga BERT bukan yang paling besar ya, di sini BPTR yang paling besar. Nah, untuk DER sendiri dia yang paling kecil nih. Jadi rasio hutangnya dia yang paling kecil. Jadi biasanya kalau hutangnya kecil dia gampang lah bergerak ya, lebih dinamis karena tidak terbebani oleh hutang gitu ya. Oke, jadi dia yang paling unggul di sini adalah earning per share-nya, profitnya dan juga DER-nya ya untuk BERT ya, dibandingkan saingan-saingannya. Sedangkan untuk rata-rata subsektornya ya, PBV-nya tuh PBV-nya rendah banget ini ya, 0,08 ya. Mungkin karena banyak yang minus kali ya, equity-nya minus atau gimana nih. Oke, bisa dicek ulang nih ya, di subsektor ini ya, emiten-emiten lainnya khawatirnya sih ada yang ekuitasnya negatif ya, sehingga PBV-nya kecil banget nih, 0,08. Oke, lalu untuk pair-nya sendiri rata-rata di 5,22 ya. Jadi kalau berdasarkan data ini ya, berarti pair-nya BERT itu masih di atas rata-rata subsektornya. Oke, nah ini bener nih, ini DER-nya negatif, berarti emang ada beberapa emiten di subsektor ini yang ekuitasnya minus nih ya, alias negatif ya, makanya DER juga negatif ya. Ya aneh lah. Jadi kita fokus ke perbandingan dengan emiten-emiten besar di subsektor transportasi aja nih ya. Oke, ini adalah chart dari BERT ya, di mana dia all time high-nya ya dekat-dekat ketika ada IPO nih ya. Itu di sekitar 12.500-an ya, all time high-nya ya. Nggak kebayang nih kalau yang hold dari awal IPO ya.
turun ke 1.500 ya. Apakah teman-teman siapa tahu nih penonton channel ini ada yang punya saham Bluebird dari tahun 2014 gitu ya, mungkin bisa tulis di kolom komen gitu ya. Oke, jadi dia ya sejak ketika pandemi mulai recovery gitu ya di 2021 nih, dia kan kecenderungannya uptrend tuh ya. Nah, mulai terjadi perubahan ke downtrend tuh ketika dia jebol support ini ya 1.900 ya, sehingga dia membentuk lower low terus ya, lower low lagi, lower low, dan sekarang juga lower low. Nah, ini mulai terlihat kalem dia alias sideways gitu ya. Nah, kalemnya ini apakah ngumpulin tenaga untuk ke atas atau ke bawah ya nggak ada yang tahu ya. Kita cuma bisa memprediksi. Kalau kita mau entry juga berarti kita harus siap-siap stop lossnya di harga berapa gitu ya. Itu penting ya, untuk ketika masuk udah tahu kalau jebol harga segini gua harus keluar gitu ya. Nah, kalau bisa lihat di sini ya, ini support dan resisten terdekatnya adalah di supportnya di 1.510 dan resistennya di 1.610 ya. Jadi kalau mau spekulatif buy di harga sekarang gitu ya, kalau mau buat trading gitu ya, beli di 1535 berarti ya rewardnya lebih besar ya, karena bisa balik ke 1.610 tapi resikonya lebih kecil tuh, turun ke 1.510 ya, atau stop lossnya bisa pasang di 1.500 lah gitu ya, atau 1.505 gitu ya, tergantung teman-teman siapnya tuh menanggung kerugian berapa persen gitu ya. Nah, kalau resisten 1.500 ini bisa ditembus ya, berarti target selanjutnya cukup tinggi ya di 1.805 ya. Nah, tapi kalau 1.510 ini jebol kemana bang arahnya? Nah ya, support berikutnya cukup jauh nih di 1.335 ya. Jadi kalau 1.510 ini jebol ya, atau ya kasih toleransi lah sampai 1.500 lah gitu ya, kalau itu jebol ya siap-siap ditunggu apa bisa turun ke bawah lagi tuh ya, 1.335 ya. Jadi kalau mau entry sekarang teman-teman ya tentuin dulu stop lossnya mau di berapa ya, mau di 1.510 atau 1.500 doang ya, atau siap menahan kerugian sampai di 1.335. Silakan tentukan sendiri. Nah, support berikutnya ada di bawah lagi nih ya, 1.170. Oke, untuk secara EMA dia masih downtrend ya, baik secara short term maupun long term ya, karena dia masih closing ya, sekarang sih closing tepat di garis EMA 20 sih, tapi ya belum tembus ya. Jadi ya kita anggap aja downtrend ya, masih downtrend short term maupun long term ya. Dan inilah histori dividen dari Bird ya, dimana video saya udah lama nih ya, 7 bulan lalu ya, ketika dia ngeluarin kuartal 3 itu saya buat video, dan dimana saya mencoba memprediksi dividen ya. Jadi saya mengasumsikan earning per share sampai akhir tahun 2023 itu sebesar 196. Lalu asumsi dividen payout ratio-nya sama seperti tahun 2022 ya, 50%, maka dividennya sekitar Rp98 waktu itu saya prediksi ya. Nah, kalau versi pesimisnya dividen payout ratio-nya lebih kecil 40%, maka dividennya 78,4. Jadi waktu itu saya prediksi dividennya sekitar 78,4 sampai dengan Rp98 ya. Nah, ternyata prediksi dividennya meleset nih ya. Jadi kan ternyata dividen lagi earning per share. Ternyata earning per share selama 2023 tuh hanya 181 ya. Agak melenceng ya, karena kan saya prediksi 196 gitu. Nah, tapi apakah dividennya melenceng gitu ya? Nah, jadi Bird ini akan membagikan dividen dengan Kumdet di tanggal 25 Juni ya. Nah, dividen payout ratio-nya mirip seperti tahun 2022 sebesar 50,27 dengan nominal dividennya adalah Rp91 ya. Jadi prediksi dividennya ya di dalam range prediksi ya, karena kan prediksi saya 78,4 sampai dengan 98. Nah, ternyata realnya adalah Rp91 ya. Oke, sehingga kalau Rp91 ini kita bagi dengan harga saham di hari Jumat kemarin 21 Juni, maka itu dividen yield-nya adalah 5,93 ya. Jadi lumayan jumbo ya, menurut buat saya tuh jumbo karena sudah di atas bunga deposito ya. Jadi bagaimana menurut teman-teman, apakah Bird ini menarik ya dari sisi dividen ya maupun dari capital gain nih, karena secara chart ya dia lagi sideways nih ya, cukup menarik. Kalau dia bisa tembus 1610 maka bisa dibilang mulai terjadi perubahan tren ya, dari uptrend menuju dari downtrend menuju uptrend gitu ya. Jadi selain dividennya menarik, dari capital gain juga sih mulai menarik ini ya secara teknikal ya. Nah, bagaimana menurut teman-teman?
Apakah bird ini cukup layak dikoleksi di harga sekarang nih di 1.500-an ya, 1.535? Silahkan tuliskan pendapat teman-teman di kolom komen ya, maupun teman-teman yang saat ini masih megang bird ya, apakah semakin yakin bird ini akan terus tumbuh ya, apalagi tadi kan dia mulai merambah ke bisnis akap premium ya. Silahkan tuliskan juga pendapat teman-teman di kolom komen, dan sekali lagi jika dirasakan video-video di channel ini bermanfaat, saya minta tolong untuk like, comment, and share-nya. Terima kasih, sampai jumpa lagi di video-video berikutnya. Salam jelata, sukses.